갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani Rusna, NIM 19201019, Prodi PGSD di Universitas Askia. Dosen pengampu yaitu Ibu Dini Melvi MPD. Baiklah, pada video kali ini Fani akan membuat praktikum IPA yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat atau materi yang tanpa disertai dengan timbulnya zat baru. Atau dengan kata lain, hasil dari perubahan zat tersebut masih memiliki sifat yang sama dengan zat awalnya. Perubahan hanya terjadi pada bentuk, warna, dan juga ukurannya saja. Baiklah, di sini Fani akan memperlihatkan contoh dan juga akan menjelaskan kepada kita semua yaitu seperti apa perubahan fisika tersebut. Alat-alat yang akan kita gunakan untuk contoh perubahan fisika yang pertama yaitu ada ulekan, yang kedua ada garam. Sekarang kita akan melakukan percobaan perubahan fisika tersebut. Caranya yaitu garam ini akan kita haluskan. Ini dapat kita lihat perubahan dari garam tadi yang awalnya sebelum dihaluskan garam ini bentuknya atau ukurannya lebih besar dari yang ini. Kemudian setelah kita haluskan ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan yang hanya merubah bentuk, warna, atau ukurannya saja tanpa menghasilkan zat baru. Baiklah, untuk contoh perubahan fisika yang kedua yaitu di sini Fani akan menghaluskan gula. Alat-alatnya yaitu gula dan juga seperti garam tadi yaitu ulekan. Beginilah perubahan gula yang sudah ditumbuk, yang sudah kita haluskan, yang awalnya tadi bentuk dan ukuran dari gula ini awalnya agak besar dari sebelum yang sudah kita haluskan. Ini adalah sebelum kita haluskan, ukurannya
agak lebih besar dari yang telah kita haluskan. Yang sudah kita haluskan ini dia agak seperti kayak tepung. Jadi beginilah perubahan fisika. Contoh kedua yaitu dari gula yang dihaluskan. Contoh perubahan fisika yang ketiga yaitu kita akan menggunakan es batu. Akan kita diamkan beberapa menit es batu ini sampai dia mencair. Perubahan fisika yang terjadi pada es batu yaitu perubahan bentuk dan juga ukurannya. Yang awalnya tadi es batu ini berbentuk yaitu padat dan juga ukurannya itu agak besar. Sekarang setelah kita diamkan beberapa menit, es batu ini mengalami perubahan fisika, yaitu bentuknya berubah dan juga ukurannya berubah. Yang awalnya padat, sekarang menjadi mencair. Itulah tadi contoh-contoh dari perubahan fisika. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Atau dengan kata lain, perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan jenis dan juga sifat materi yang berbeda dari zat semulanya. Di sini, Fani juga akan memaparkan beberapa contoh dari perubahan kimia. Contoh perubahan kimia yang pertama yaitu alat yang akan kita butuhkan. Yang pertama kertas, yang kedua yaitu korek api. Caranya yaitu kertas ini akan kita bakar. Inilah bentuk dari hasil pembakaran kertas. Kenapa hasil dari pembakaran kertas ini disebut dengan perubahan kimia? Karena kertas yang telah dibakar memiliki sifat dan juga bentuk yang berbeda dari zat sebelumnya. Dan juga pada pembakaran kertas ini juga menghasilkan zat baru atau senyawa kimia yang disebut dengan dioksin. Percobaan perubahan kimia yang kedua yaitu kita akan menggunakan pisang. Nanti pisang ini akan kita lumatkan dan akan kita biarkan beberapa saat. Kemudian kita amati apa yang akan terjadi setelah pisang ini kita lumatkan dan kita biarkan. Kita lihat ini warna pisangnya ini masih agak putih kekuningan. Nanti setelah kita diamkan beberapa saat, pisang ini akan berubah. Mari kita amati bersama-sama bagaimana pisang ini nanti mengalami perubahan kimia.
Ini pisangnya sudah lumat, sudah halus. Sekarang akan kita diamkan beberapa menit dan kita lihat bagaimana perubahan pada pisang ini nantinya. Beginilah bentuk dari pisang yang kita diamkan tadi. Dapat kita lihat terjadinya perubahan warna pada pisang. Yang awalnya tadi pisang ini berwarna putih ke kuningan, kemudian setelah kita diamkan dia berubah menjadi warnanya yaitu coklat. Kenapa pisang ini dikatakan atau termasuk kepada perubahan kimia? Hal ini dikarenakan adanya proses peningkatan antioksidan di dalam pisang. Semakin lama pisang ini kita diamkan atau kita biarkan, dia akan semakin berubah warna, yaitu akan semakin menjadi coklat. Kemudian lama-lama akan menghitam, lalu menjadi busuk. Oleh karena itulah pembusukan pada pisang termasuk kepada perubahan kimia, karena adanya terjadi proses peningkatan antioksidan di dalam pisang tersebut. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia, didapatkan hasil pengamatan, yaitu yang pertama materinya adalah garam. Hasil pengamatannya yaitu garam yang dihaluskan termasuk kepada perubahan fisika. Hal ini karena garam yang dihaluskan mengalami perubahan bentuk dan juga ukuran, yang mana sebelum dihaluskan ukurannya agak besar dan teksturnya agak kasar. Namun setelah dihaluskan ukurannya menjadi lebih kecil dan teksturnya lebih lembut dari sebelum dihaluskan. Dan juga garam ini tidak menghasilkan zat baru. Kemudian dari garam ini jenis perubahannya yaitu ukuran, tekstur, dan tidak menghasilkan zat baru. Kemudian materi yang kedua yaitu gula. Hasil pengamatannya, gula yang dihaluskan termasuk kepada perubahan fisika. Hal ini karena gula yang dihaluskan mengalami perubahan bentuk dan juga ukuran, yang sebelum dihaluskan ukurannya agak besar dan teksturnya kasar. Namun setelah dihaluskan ukurannya menjadi lebih kecil dan teksturnya lebih lembut dari sebelum dihaluskan. Kemudian pada perubahan fisika yang dilakukan pada gula ini, dia tidak menghasilkan zat baru. Kemudian pada kertas, hasil pengamatannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan, kertas yang dibakar merupakan termasuk kepada perubahan kimia. Hal ini dikarenakan pada hasil pembakaran kertas ini menghasilkan zat baru atau senyawa kimia yaitu karbon monoksida. Kemudian warna dan juga ukuran kertas yang sudah dibakar berbeda dari sebelum dibakar. Jenis perubahan yang terjadi pada kertas yaitu warna, ukuran, dan juga menghasilkan zat baru. Kemudian yang keempat yaitu pisang. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat didapatkan pengamatannya yaitu pisang yang dihaluskan dan dibiarkan merupakan termasuk kepada perubahan kimia. Hal ini dikarenakan pada pisang yang dihaluskan dan dibiarkan terletak begitu saja terjadinya proses peningkatan antioksidan. Semakin lama buah pisang dibiarkan, maka akan semakin coklat lalu menghitam dan menjadi busuk. Hal itulah yang menyebabkan pisang termasuk kepada perubahan kimia. Jenis perubahan yang terjadi pada pisang yang dibiarkan yaitu warnanya berubah dan ukurannya juga berubah serta menghasilkan zat baru.
Berdasarkan tabel pengamatan tersebut, dapat disimpulkan yang pertama, bahwa perubahan fisika adalah perubahan suatu zat atau materi tanpa disertai timbulnya zat baru. Atau dengan kata lain, hasil dari perubahan zat tersebut masih memiliki sifat yang sama dengan zat awalnya. Perubahan fisika ini adalah perubahan yang terjadi yaitu seperti bentuk, ukuran, dan warnanya saja. Kesimpulan yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah kebalikan dari perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan juga sifat materinya berbeda dengan zat awalnya.